Shalom, selamat pagi. Setiap hari Kamis pagi seperti ini kita akan belajar renungan-renungan dari kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa pagi ini renungan ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian semuanya. Nah, sebelum kita belajar firman, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berkati renungan pagi ini, singkat, sederhana, tapi bisa menjadi hal yang mudah untuk bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami, dalam kami mengiring Tuhan. Berkati hamba-Mu, rapi semua yang mengikuti channel ini dalam nama Yesus. Amin. Nah, Bapak besar dikasih oleh Tuhan, pagi ini saya akan bagikan dari kitab Kejadian pasal yang keempat. Mari kita buka Kejadian pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-11 saja. Saya akan bacakan firman Tuhan begini. Kemudian manusia itu, yaitu Adam, bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Nama anak pertamanya Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba maksud saya. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Jadi rupanya persembahan itu adalah hal yang wajar, dan sejak dari mula manusia ada wajib memberikan korban persembahan kepada Tuhan, gitu ya. Lalu yang keempat dari Kejadian 4 ini, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. N-nya besar berarti tidak diindahkan oleh Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Dalam bahasa saya ini iri hati nanti. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Saya tambahin, mengapa kamu iri hati kalau persembahan adikmu diterima, kamu enggak diterima? Apakah kamu tidak berseri jika engkau berbuat baik, kata Tuhan. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi kalau melihat ayat ini, dosa bisa mengintip kita, tetapi kita punya kuasa untuk mau berbuat dosa atau tidak, free will. Katakan kepada adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Mengerikan sekali. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku nggak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Waduh, luar biasa ini. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Kata Tuhan, darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya, untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Ini adalah kisah dari manusia pertama dengan anak-anak mereka. Dan kalau melihat ayat ini dan tema pagi ini yang saya sharingkan adalah iri hati. Nah, kalau berbicara iri hati, ternyata ini adalah dosa yang tua, yang sudah lama sekali, bahkan sudah dilakukan oleh anak-anak Adam dan Hawa, yaitu Kain terhadap Habel. Kain membunuh Habel karena iri hati, sebab persembahan adiknya diterima, dia tidak. Akibat iri hati mengerikan sekali, dia membunuh adiknya. Habel diajak ke padang jalan, lalu tiba-tiba dia pukul adiknya itu. Ada orang yang sangat rentan dengan iri hati sehingga mudah sekali dikuasai perasaan iri seperti Kain. Nah, pagi ini saya berbicara tentang iri hati. Bapak Ibu Saudara termasuk saya, berhati-hatilah dengan iri hati. Hati-hati dengan iri hati. Ini bisa menghancurkan hidupmu, bisa menghancurkan hidup saya. Kita melihat orang lain rasanya lebih bisa dari kita, lalu kita mengasihani diri kita dan berkata, oh dia lebih bisa, aku tidak. Dalam pelayanan juga itu bisa terjadi. Oh Pak Gembala memakai orang itu, saya sudah nggak dipakai lagi. Iri hati. Anda lupa bahwa setiap orang itu sudah dikasih Tuhan masing-masing pada tempatnya, menurut bagian masing-masing, menurut karunia-Nya masing-masing. Tergantung kita mau bertumbuh, belajar, mengembangkan diri kita untuk kemuliaan Tuhan, atau kita mau tinggal dalam iri hati. Nah, kalau berbicara tentang iri hati, mengapa orang bisa iri hati, Pastor? Mengapa orang bisa iri hati, Mas? Iri hati itu karena kita nggak puas.
Kain nggak puas ketika persembahannya nggak diterima. Terus kita tidak melihat hal itu dari sisi yang lain, tapi kita melihat, aku beri juga nggak diterima, buat apa? Iri hati itu berawal dari ketidakpuasan. Iri hati itu berawal dari fokus kepada orang lain dan nggak pernah melihat kelebihan diri sendiri. Kita suka hidup membandingkan kita dengan orang lain. Dan kita berpikir bahwa hidup kita nggak seberuntung mereka. Dia pintar kok aku enggak, dia kaya kok aku tidak, dia punya perawakan lebih bagus kok aku tidak. Selama kita masih fokus dengan hidup orang lain, dengan kemampuan mereka, dengan kelebihan mereka, dengan berkat Tuhan yang diberikan kepada mereka, maka kita akan terus dicengkram oleh iri hati. Ingat, iri hati itu dari ketidakpuasan. Iri hati itu dari fokus kita yang selalu memperhatikan orang lain, tidak pernah melihat kelebihan diri sendiri. Ingat, Yesaya 43:4 berkata, Anda itu spesial, Anda berharga, artinya Anda unik. Tidak ada orang seperti Anda di dunia ini. Berarti Tuhan punya rencana untukmu. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Ketika kita mulai membandingkan dirimu orang lain, siap-siaplah. Iri hati itu akan menguasaimu, akan mencengkram dirimu. Iri hati itu juga berawal karena cara pikir kita yang salah. Kita melihat hidup kita selalu salah, melihat hidup kita selalu negatif, dan kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil dengan kita. Kok aku lahir jadi suku ini? Kok aku lahir tidak menjadi kaya? Kok aku lahir ada di tempat yang kumuh seperti ini, tidak seperti orang-orang lain? Kok aku lahir dalam keluarga yang broken home? Kok aku lahir dalam keluarga yang begini? Kita selalu melihat hidup kita dengan cara yang negatif, dan kita tidak pernah bisa melihat cara Tuhan melihat hidup kita, dan kita beranggapan bahwa Tuhan tidak adil, bahkan sengaja merugikan kita, dan kita berkata bahwa seharusnya aku bisa mendapat ini, kenapa aku tidak mendapatkan ini? Tuhan gak adil. Hati-hati dengan iri hati. Ketika kita mulai melihat orang lain lebih dari kita, ketika kita melihat orang lain lebih hebat dari kita, maka kita akan memiliki hati seperti Kain tadi. Kita akan memiliki respon yang salah seperti Kain tadi, sehingga kita bisa menyalahkan hidup ini, bisa menyalahkan orang yang kita iri itu, dan lebih bahaya lagi, kita bisa menyalahkan Tuhan karena kita berpikir Tuhan tidak adil dengan kita. Dan di dalam kemarahan, di dalam iri hati itu seperti Kain tadi, ada niat untuk menghancurkan orang lain, ada niat untuk mencelakakan orang lain, ada niat untuk menjelekkan orang lain, karena kita berpikir bahwa dia kok lebih dari kita. Kita tidak ingin dia hidup bahagia. Kita tidak ingin dia berhasil dalam hidupnya. Kita tidak ingin dia dekat dengan gembala kita. Kata itu dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan itu masing-masing punya tempat, masing-masing punya bagian. Dalam hidup ini juga Tuhan kasih porsi kita masing-masing. Ada yang pedagang dan pengusaha, ada yang pendeta. Semua masing-masing dikasih sama Tuhan. Syukuri apa yang ada. Jadi mengapa orang iri hati? Karena dia nggak bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Mengapa orang iri hati? Karena dia tidak bisa menikmati apa yang Tuhan sudah berikan. Kelebihan, kemampuan, pintar masak misalnya, pintar melukis misalnya, pintar bermusik misalnya. Dia tidak bisa melihat kelebihan itu sebagai bagian talenta yang diberikan oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Mengapa orang iri hati? Karena dia nggak ingin orang lain menikmati apa yang diberikan Tuhan kepada orang itu. Ingat, ini bahaya. Kain bisa membunuh Habel gara-gara iri hati saja. Kiranya dijauhkan dari hidup kita kalau kita melihat kehidupan orang lain. Lihat aja, orang bilang kan rezeki orang masing-masing, berkat orang masing-masing, dia punya kemampuan masing-masing. Saya sebagai hamba Tuhan juga kadang-kadang harus belajar. Teman-teman Bapak Saudara, saya sebagai gembala kadang-kadang harus menghadapi situasi, dan saya pikir sebenarnya kita harus tahu bahwa masing-masing kita sudah diberi Tuhan kekuatan, kemampuan, talenta, bakat. Amin. Jadi apa yang perlu kita lakukan untuk kita melawan iri hati yang bisa mencengkeram kita ini? Bersyukur. 1 Tesalonika 5:18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, termasuk keadaanmu, termasuk situasimu, termasuk keluargamu, termasuk ekonomimu, termasuk kehidupan dirimu, termasuk asmaramu, termasuk apapun yang ada di dalam dirimu, studimu, sekolahmu. Syukuri. Tuhan punya rencana yang terbaik, masing-masing menurut bagiannya. Yang mereka katakan amin. Yang berkata hari ini dengan kasih, bersyukurlah. Nikmati. Yang kedua, nikmati aja apa yang Tuhan berikan.
Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Nikmati apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Orang Jawa bilang saat Matio, kerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Gak usah banding-bandingkan diri kita. Masing-masing Tuhan sudah taruh. Masa kita lebih dari Tuhan? Tuhan kan yang lebih tahu kehidupan orang lain, hidup kita. Betul enggak? Yang terakhir, bersukacitalah. Kalau kita melihat hidup orang lain berhasil. Saya sebagai gembala, kebanggaan saya adalah ketika jemaat, ketika orang-orang yang saya layani bisa sukses, bisa berhasil. Kebanggaan orang tua adalah ketika lihat anak-anaknya bisa lebih dari hidup mereka. Itu pesan bapak saya, ibu saya dulu. Kamu harus lebih dari bapakmu dalam banyak hal. Paling tidak hari ini sebagian mimpi bapak saya itu sudah terjadi. Dari pendidikan saya, dari pelayanan saya, dari kehidupan saya. Ekonomi sih sambil jalan. Percaya Tuhan akan memberkati. Syukuri, nikmati kalau ada orang lain diberkati. Yang percaya katakan amin. Hati-hati dengan iri hati. Belajar puas dengan apa yang ada dengan kita, syukuri. Arahkan dengan kelebihan kita, fokus dengan kemampuan kita, fokus dengan apa yang Tuhan beri. Jangan pernah bandingkan diri dengan orang lain. Lihat hidup ini dengan positif, dengan baik. Segala sesuatu dari kacamata firman Tuhan. Karena itu kita perlu merenungkan firman, supaya cara pandang kita benar, supaya cara kita berpikir itu benar. Jangan kita merasa bahwa orang Tuhan lebih dari kita. Ingat ya, orang Jawa bilang sawang sinawang kelihatannya. Kadang-kadang orang yang menurut kita lebih itu belum tentu. Syukuri aja. Amin. Mari kita berdoa. Bapak berkati semua yang menyaksikan channel ini pagi ini. Kami bisa bersyukur menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kami. Dan yang bisa bersuka cita dengan orang lain yang diberkati oleh Tuhan. Kami belajar dari Kain pagi ini dan kami gak mau seperti Kain, dikuasai iri hati, sehingga kami gak bisa melihat kelebihan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami gak mau membunuh saudara kami dengan kelakuan kami tetap mengasihi siapapun, bahkan musuh kami pun kami kasih. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu dan renungan pagi ini yang luar biasa. Kami mengucap syukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mengucap syukur, nikmati apa yang ada, dan mencoba terus bersuka cita melihat orang lain yang diberkati dan berhasil. Saya David Ari, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan dalam setiap aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.